Pemirsa, kita lihat ini adalah pernyataan dari Hadi Cahyanto selaku Menteri ATR, Kepala BPN. Anda bisa baca di sana bahwa kita semua adalah pelayan masyarakat. Berikanlah ataupun juga bersikaplah rendah hati dan selalu merakyat. Anda bisa baca. Tapi ketika kemudian kita lihat dari media sosial, dari Kepala BPN Jakarta Timur, istrinya terutama yang kita soroti pada malam hari ini dan juga menjadi sorotan dari masyarakat, tentunya bertentangan dengan nilai-nilai yang harusnya ditunjukkan oleh pejabat publik. Mas Hariko, apa sih membuat mereka ini pejabat publik kemudian berani pamer harta, kekayaan, kayak hidup mewah? Mereka pengen dapat like, mereka pengen dapat pujian, mereka pengen dapat apa? Ya kalau netizen itu menyebut di luar prediksi BMKG gitu Mbak. Jadi kalau ada sesuatu yang tidak sepatutnya atau di luar dugaan, biasanya komennya itu di luar prediksi BMKG ya. Misalnya kayak MU kalah 7-0 sama Liverpool, itu komennya di luar prediksi BMKG. Nah kaitannya dengan ini memang di luar dugaan karena media sosial itu, internet itu sudah ada di Amerika tahun 60, masuk ke Indonesia tahun 90, media sosial itu tahun 2005. Artinya sepanjang 20 tahun ini kok masih ada pejabat atau keluarga pejabat yang tidak memahami etika penggunaan media sosial, yang tidak mempunyai empati digital. Artinya ini betul-betul miris, maka sesuai dengan apa yang dikatakan oleh netizen tadi, ini di luar prediksi BMKG kelakuan para pejabat ini. Nah dugaannya tentu Ibu Sri Mulyani kalau konteksnya Kementerian Keuangan ini, beliau ini kan sudah lebih dari 10 tahun menjabat sebagai menteri. Apakah tidak ada pembekalan penggunaan media sosial untuk para pejabat di Kementerian Keuangan, Bea Cukai dan lain sebagainya gitu. Dan memang kalau kita lihat sepanjang sejarah Indonesia ini, bahkan kalau kita mau tarik dari Kerajaan Kutai kemudian Samudra Pasai ke Indonesia ini, belum pernah kejadian sepanjang ada republik ini ada menteri memposting kesalahan dirjennya di media sosial. Itu belum pernah ada kejadian menteri yang memposting kesalahan dirjennya karena dia ikut klub motor besar kan. Dan saya belum pernah menemukan. Waktu itu memang netizen itu respect sama Ibu Sri Mulyani karena konteksnya itu bukan mempermalukan, tapi dia mengklarifikasi berita viral sebelumnya kalau di Dirjen Pajak itu ada klub motor besar. Makanya dia mengklarifikasi itu. Kemudian saya baca semua komentar di situ, banyak yang menyayangkan terutama dari internal Kementerian Keuangan, Bu kenapa dibuka sih, aib kantor kita sendiri kan jadi ribut kalau begini. Tapi akhirnya setelah orang melacak latar belakang Ibu Sri Mulyani ini, loh ternyata beliau ini sudah lama di Kementerian Keuangan ini. Bagaimana sebetulnya monitoring internalnya gitu loh. Nah itu yang disayangkan oleh netizen, sehingga muncullah tagar yang meminta mereka mundur itu setelah tahu Ibu ini kan selama ini dipersepsikan sebagai orang yang punya integritas dan dari periode ke periode itu selalu menjabat. Ternyata dia yang dipersepsikan itu bersih tidak bisa melebarkan sayapnya. Dan netizen akhirnya juga tahu kalau ternyata beliau itu punya moge gitu loh. Artinya kalau memang punya empati digital, ini empati digital ini kalau hal baru di kita. Apapun yang simbol-simbol kemewahan itu sebaiknya tidak dipakai gitu loh. Nah yang terjadi sekarang ini di media sosial itu, makanya tadi saya sebut, saya nggak menyebutnya lagi pamer kekayaan, tapi pamer hasil korupsi, pamer hasil penipuan. Nah orang dengan beraninya seperti itu, dan itu banyak. Dan apa yang membuat itu kalau pertanyaan Mbak Putri tadi, yang pertama memang sensasi kolom komentar ya. Kolom komentar itu biasanya kan circle orang-orang kaya itu circle yang ABS. Mantap, keren, tidak ada perdebatan di situ. Itu membuat dia sangat senang dikomentari seperti itu. Kemudian ketika bertemu di jalan, keren lu pakai Rubicon ya, itu sensasi. Itu membuat dia menjadi senang. Tapi sudah tidak ada lagi pemikiran misalnya bahwasanya kita ini banyak pengangguran pasca pandemi, bahwasanya banyak yang kelaparan segala macam, itu sudah tidak ada empati itu di kita. Pejabat publik itu misalnya ada untuk memposting sesuatu, dia harus mempertimbangkan apakah ada gempa bumi sebelumnya, bagaimana kondisi sosial. Dia nggak boleh posting yang macam-macam. Nah yang terakhir yang saya sampaikan, memang ini nggak ngerti cara menggunakan media sosial. Ya bukannya melaporkan kinerjanya. Jadi saya menilai loyalitas ASN terhadap di mana dia bekerja itu rendah sekali di kita. Artinya kemauan mereka untuk mensosialisasikan program kementerian itu tidak tercermin dalam media sosial para
oknum pejabat itu. Justru yang ditampilkan itu inilah saya punya ini, saya punya ini, saya punya ini. Toh akhirnya ketika mereka ditanya pun kan mereka berkelit, tidak ada di situ. Nah, krisis komunikasi yang dialami oleh Kementerian Keuangan ini sampai sekarang belum ketemu obatnya untuk netizen terutama. Jadi netizen itu masih belum puas karena belum ada sanksi yang keras, ya, yang berupa kalau dalam misalnya kalau di kepolisian itu kan ada sanksi ya misalnya Pak Sambo itu ya. Kalau ini belum ada yang bisa mengobati netizen itu. Nah itu PR-nya krisis yang dialami, kepercayaan yang dialami oleh Kementerian Keuangan saat ini gitu. Iya, iya. Soal sanksi, monitoring internal, etika juga apa yang dilanggar nanti Pak Yasin bisa berikan pandangannya, tapi nanti karena Dr. Danardi juga mungkin bisa berikan pandangannya apa sebenarnya yang terjadi sehingga kemudian mereka seperti itu berlomba-lomba Dr. Danardi untuk bisa memamerkan apa yang mereka miliki di media sosial. Mungkin juga kalau saya pikir karena kita sekarang punya dua kehidupan saat ini. Satu kehidupan real atau kehidupan nyata dan juga di sisi lain kita ini punya kehidupan di dunia maya. Nah mungkin sudah mendapatkan yang di dunia nyata, kita pasti ingin kejar juga di dunia maya. Dan apakah ada hubungannya juga dengan ketenangan atau upaya untuk mendapatkan ketenangan batin, dokter? Jadi kalau berbicara di sini tentu kita berbicara kebutuhan dasar manusia. Saya menyitir dari Abraham Maslow nih. Bahwa dalam teori hierarki itu ada 5 kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar pertama tentu faal hidup, mungkin pangan, sandang pangan. Kemudian kedua ini adalah bagaimana mendapatkan rasa aman. Kemudian ketiga adalah rasa cinta atau bersosialisasi. Nah keempat ini bahwa ingin harga diri, ingin penghargaan. Rasanya pada berhenti di situ. Pengen statusnya, pengen kekayaannya, pengen prestasinya itu dipuji di situ, dan mungkin jadi agak lebay ke arah kearogan di sini. Nah kalau orang yang seperti itu jadi ini orang-orang yang kurang percaya diri, orang yang insecure, minder, harus memunculkan itu supaya dihargai orang lain. Tapi sebenarnya ini suatu kerapuhan ini. Harusnya orang itu kalau sudah bisa di fase tadi penghargaan harga dirinya merasa sudah terpenuhi, dia akan naik pada aktualisasi diri. Dia memunculkan pekerjaannya bagaimana, reputasinya bagaimana. Meskipun baru prestasi yang kecil itu sudah bisa menghargai dirinya sendiri. Tidak perlu minder dengan reputasi yang masih kecil. Tapi kalau udah besar juga tidak perlu pamer. Dan di situ tadi saya tertarik bahwa yang kelima ini empati. Bahwa orang itu kemudian berempati pada orang lain. Tidak ingin menyakiti orang lain. Tidak menyalahkan orang lain. Dan dia bangga dengan apa yang sudah dicapai. Dan termasuk juga bangga pada prestasi orang lain. Jadi tidak berhenti di angka 4 tadi bahwa senangnya hanya memamerkan kelebihan dirinya. Iya, iya. Itu yang terjadi. Apa juga selain percaya dirinya kurang, berusaha ditutupi dengan itu yang katakan Dr. Danardi itu kan. Kemudian ada juga ingin mendapatkan pengakuan. Tapi kalau seperti yang kami tulis atau kami pilih di judul kami adalah gangguan jiwa narsis. Apakah ada kemudian hal itu juga menjadi salah satu kemungkinan penyebab, dokter? Narsis, pengen tampil dan sebagainya, kemudian itu yang dilakukan. Betul. Jadi itu pada fase yang narsis saja, pada satu gaya hidup yang diinginkan. Karena karakter dia hanya berhenti di situ. Tapi kalau itu disebut sebagai gangguan jiwa, belum memenuhi syarat untuk gangguan jiwa. Jadi itu satu gaya hidup yang dipilih oleh seseorang itu agar supaya merasa dia itu hebat. Merasa merasa itu dihargai hebat. Baik. Padahal sebenarnya barangkali itu malah melukai orang lain. Mas Hariko ini juga mungkin mewakili suara dari netizen, Pak Yasin. Terus monitoring internalnya seperti apa? Ini kan sebenarnya kalau tidak ada kasus kemarin Rafael Alun, sepertinya kemudian ya gitu akan gitu terus. Pak Yasin betul kan Mas Hariko? Akan gitu-gitu, akan semakin banyak ya setiap hari akan semakin banyak pejabat publik yang pamerkan harta kekayaannya. Dan KPK malah mengatakan minta tolong sama netizen, tolong dicari dong. Aneh lagi. Itu. Nanti kita akan bahas lebih lanjut mengenai hal ini, Pak Yasin. Tapi setelah jeda berikut ini kami segera kembali.